Saya biasa pikir Pak Bupati, bagaimana pejabat kita mau baik agamanya? Bagaimana mereka mau bagus akhlaknya? Mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu neraka, mereka tidak tahan neraka, mereka tidak takut sama neraka. Kenapa? Mereka tidak pernah dengar ceramah. Kecil hidup di kota, tidak pernah dengar agama. Sekolahnya sekolah internasional, bahasanya bahasa asing, tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar hadis. Sarjananya di luar negeri, tidak pernah belajar agama. Tiba-tiba jadi pejabat, tidak pernah dengar dakwah. Pergi salat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Bahkan dia suruh hatib kasih ringkas semacam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Haji Muhammad Aneng. Kenapa semua amin 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 ini? Beserta wakil beliau yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Pak Sekda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini waktunya sangat ringkas, to the point saja ya. Satu, banyak setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Nah, itu setan itu Bu, setan. Supaya ibu tidak dengar ceramah. Ini mama-mama ini paling susah dihadapi. Kalau kita pergi pengajian, selfie Ustaz, selfie dulu Ustaz, ulang Ustaz, kabur, ulang Ustaz. 5 kali dia ulang kabur. Saya bilang dalam hati, bukan HP yang kabur, mukamu memang sudah kabur. Simpan HP-nya Bu ya, simpan dulu. Dengar ceramah dulu ya, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak amin? Simpan dulu HP-nya, bisa? Bisa? Satu, simpan HP. 2, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hebatnya ligi mata Pak. Ini kameraku ini mahal, lebih 100 juta harganya nih Pak. Nih, tapi biar Bapak punya kamera begini, harus Bapak punya ilmunya. Bagaimana cara pakainya? Bapak bisa beli, Bapak punya uang 200 juta, beli ini, mesti punya ilmunya. Diputar-putar, diatur jaraknya, dihitung kecepatan angin, cahaya, itu harus punya ilmu. Bapak punya kamera ndak punya ilmu, foto Ustaz, begitu jadi setengah badan, perut ke bawah. Berarti yang mahal bukan HP, apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi nih matamu Bu, bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Tak tukar-tukar istri di pulau. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Pak, ini lagi Piala Dunia. Ada Ronaldo, Lionel Messi. Itu gajinya Ronaldo Pak, 1 bulan kumpul semua gaji pegawai negeri di ini sih, masih lebih banyak gajinya Ronaldo daripada 1 provinsi sih. Apa dia hebat? Bukan. Tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Biar dia hebat kalau tidak bisa bengkok kakinya. Ayo. Kenapa ibu bapak bisa sampai di sini dengan tenang? Sampai di masjid. Salah satu sebabnya karena kaki kita melangkah mau gantian. Coba kalau tidak mau gantian. Repot. Atau dia jalan bersamaan. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, ibu, pernah lihat ada orang ada kawat di giginya? Pernah? Pernah lihat Pak? Ada orang kawat di gigi? Ada? Itu mahal Pak. Mahasiswa saya pasang, katanya 40 juta harganya.
Satu kali umroh dia simpan di giginya, Pak. Tapi apakah itu behel yang mahal? Apakah itu besi yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau mau pasang harga 200.000, tidak ada gigimu. Apa kau mau pasang? Hebatnya lagi di gigi, Pak. Hebatnya di giginya, Pak. Dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua sudah. Saya kira Pak Hanin tidak jadi bupati kalau sudah gondrong gini. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pegawai honor di sini? Ada? Saya tahu itu pegawai honor. Lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu. Itu pegawai honor di situ. Ada pegawai honor? Atau pegawai kecamatan di sini? Ada? Mau Pak Bupati, Bapak, Pak Camat langsung diangkat jadi sekda? Mau? Mau? Mana Pak Camat? Mau? Nah, Pak Camat mau langsung diangkat jadi sekda. Tapi begitu Bapak diangkat langsung sekda, langsung lumpuh, tidak bisa mendengar. Mau Pak? Berarti bukan jabatan yang mahal. Apa? Kesehatan. Alhamdulillah Bapak. Meskipun Bapak tidak punya mobil mewah, meskipun Bapak tidak punya apartemen mewah, tapi alhamdulillah sehat. Itulah yang disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, mau kaya Ibu? Saya ajari kaya, cepat Bu. Mau? Mau Ibu? Jual ginjalnya Bu. Oh, laku ginjal di Hong Kong Pak, laku. Harganya uang Indonesia satu ginjal bisa sampai belasan miliar. Satu ginjal. Ibu dikasih 2 oleh Allah, gratis, tidak perlu bayar. Mau? Sama di sini polisi. Ada polisi di sini? Bapak mau langsung jadi Kapolri, tapi Bapak tidak punya jantung, mati. Maka Allah sindir kita dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana yang kau dustakan? Biar banyak duitmu, kalau kau tidak punya kesehatan, tidak ada gunanya. Ada orang kaya Pak Bupati, banyak duitnya miliaran, apartemennya di Jakarta, tapi begitu masuk rumah sakit, apa kata dokter? Pak, bagaimana hasil lab? Aduh Pak Haji, mohon maaf, ternyata hasil labnya Bapak mulai besok jangan makan nasi. Duit miliaran dilarang makan nasi. Jadi saya apa? Jangan makan daging, jangan makan garam, jangan makan lemak, jangan makan minyak. Apa aja bisa ku makan dok? Ubi rebus. Duitnya miliar-miliar tapi cuma ubi bisa makan. Mending kita kredit banyak tapi semua bisa dimakan. Iya toh? Apalagi Pak Dokter, Pak Haji, selama Bapak aktif ini, Bapak tidak pernah kena matahari. Di rumah ber-AC, masuk mobil ber-AC, sampai kantor ber-AC, Bapak tidak pernah kena matahari. Jadi bagaimana solusinya? Mulai besok Bapak jalan-jalan di kompleks jam 7 sampai setengah 9, jangan pakai baju supaya kena matahari Pak. Jangan pakai peci, jangan pakai celana panjang, celana pendek saja. Jangan pakai sandal. Kelilinglah dia tidak pakai baju, celana pendek, tidak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Mending kita di kampung, jauh dari kota, semua bisa dimakan. Jauh dari kota, alhamdulillah sehat walafiat. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu,
Ibu? Halo Ibu? Ada orang Bu, kaya, terkenal, sampai sekarang masih terkenal Pak. Kekayaannya dikejar sampai sekarang, masih banyak kekayaannya, emas. Terkenal, kaya, pejabat, raja namanya Bu. Tapi karena tidak punya iman, tidak disenang. Namanya Fir'aun. Fir'aun itu Pak kaya, sampai sekarang masih ada kekayaannya di Mesir. Raja Pak, terkenal, disebut namanya dalam Quran Fir'aun. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Allah kutuk itu Fir'aun. Mana buktinya? Allah haramkan dalam Quran, haram Fir'aun masuk surga, haram. Kalau kita 50-50, ada harapan masuk neraka, juga ada harapan masuk surga. Fir'aun haram masuk surga, ditulis dalam Quran. Cukup dia sampai itu? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada yang suka itu Fir'aun Bu. Tidak ada yang suka Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun di pulau ini mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kau Fir'aun, oh marah Pak. Jangan kasih nama, kau bilangi bupati Fir'aun. Marah dia Pak. Sebaliknya, ada manusia tidak punya harga diri pada zamannya, tidak ada jabatannya, budak namanya Pak. Beda pembantu. Kalau pembantu masih digaji, budak itu hak milik, bisa dibanting, bisa dibunuh, bisa dibakar. Budaknya Fir'aun namanya Masyitah. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masyitah. Mana buktinya? Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada bau harum. Ya Jibril, bau apa ini? Harum betul. Arwah para nabi? Bukan. Malaikat? Bukan. Para rasul? Bukan. Siapa bau ini ya Jibril? Jibril menjawab, baunya Masyitah dan keluarganya. Cukup sampai situ, Allah muliakan Masyitah. Sampai sekarang ini Pak Bupati, berapa banyak perempuan namanya Masyitah. Berarti yang menentukan iman. Supaya bagus iman, satu, dengar dakwah. Kalau mau bagus iman harus dengar ceramah. Saya biasa pikir Pak Bupati, bagaimana pejabat kita mau baik agamanya, bagaimana mereka mau bagus akhlaknya. Mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu neraka, mereka tidak tahan neraka, mereka tidak takut sama neraka. Kenapa? Mereka tidak pernah dengar ceramah. Kecil hidup di kota, tidak pernah dengar agama. Sekolahnya sekolah internasional, bahasanya bahasa asing, tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar hadis. Sarjananya di luar negeri, tidak pernah belajar agama. Tiba-tiba jadi pejabat, tidak pernah dengar dakwah. Pergi salat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Bahkan dia suruh hatib kasih ringkas semacamnya. Wajar pejabat kita banyak tukang tipu. Wajar pejabat kita banyak rampok negara. Alhamdulillah bukan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bu, mau baik agama, dengar, jawab, dengar. Bu, punya handphone? Punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone bapak kalau dipakai terus kenapa? Kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau lobet diapain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau sudah mati masih bisa kau pakai? Enggak. Begitu juga hatimu. Lihat rumah orang kaya, dunia. Lihat perahunya orang, dunia. Lihat tambak apa itu tadi? Napoleon. Hah? Keramba Napoleon, dunia. Lihat cewek cantik, dunia. Kapan dengar ceramah? Khotbah Jumat,
Itu pun kalau bapak cepat datang. Tidak pernah dengar dakwah, maka hatimu mati. Kalau hati sudah mati, maka apapun dinasihati tidak mempan. Itulah pentingnya Bu, dengar ceramah. Bapak-bapak pejabat dengar ceramah. Kalau bapak tidak pernah dengar ceramah, bagaimana mau tahu? Kalau tidak tahu, bagaimana mau mengamalkan agama? 2, supaya iman baik, berteman dengan orang-orang soleh. Pak Bupati, maafkan saya, bapak sekarang banyak temannya Pak, tapi hati-hati, banyak temannya bapak mau menjilat. Iya Pak, iya Pak, iya. Hati-hati Pak, banyak penjilat. Iya Pak. Penjilat itu Pak, bener. Pak, mau tahu anak buah penjilat? Bapak coba-coba pidato, biar tidak lucu dia tepuk tangan juga. Itu ciri-ciri penjilat itu. Betul Pak, Pak, ya Pak, siap Pak, siap. Penjilat, hati-hati penjilat. Hati-hati cari muka. Rusak negara kalau banyak penjilat. Dia cuma tahu, ya Pak, biar orang suruh masuk neraka. Betul Pak, betul Pak. Hati-hati Pak. Lebih baik bapak punya teman yang banyak mengeriti daripada penjilat yang selalu membenarkan. Bapak alhamdulillah sudah 2 hari sama saya. Tidak pernah saya lihat sama kontraktor. Hati-hati kontraktor Pak, pemain selisih, apalagi pemilik MBG. Oh hati-hati Pak. Pak Bupati, hati-hati Pak Bupati ya. Hati-hati Pak, hati-hati milih teman Pak. Lebih baik bapak berteman dengan para imam, para pendeta, para pastor, para ulama. Mereka bertemannya ikhlas, tidak cari proyek. Bapak undang ke rumah dinas para pejabat, niatnya tidak beres Pak. Bapak niat undang para pejabat ke rumah jabatan atau ke kantor, niatnya hanya proyek. Tapi kalau ulama, pendeta, pastor datang ke rumah, didoakan Pak. Masuk ke rumah jabatan, tidak macam-macam memuji, tapi dia puji Allah. Lihat rumah dinas, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu aja dia puji Pak. Maka Pak Wakil, hati-hati milih Pak. Pak Sekda, hati-hati Pak. Jangan terperosolah dengan kontraktor pemain selisih. Hati-hati milih teman. Coba kalau bapak ketemu sama saya Pak Bupati, ketemu kita di Jakarta, paling saya bilang, Pak Bupati ayo ikut pengajian saya. Iya kan? Tidak mungkin saya bilang, Pak Bupati di mana panti pijat yang enak di sini? Iya toh? Dengar ini para pejabat sekalian, apakah camat, apakah lurah, apakah desa, sekdes, hati-hati milih teman. Banyak orang masuk neraka gara-gara salah milih teman. Sebaliknya banyak orang masuk surga karena temannya tepat. Kata Nabi, lihat, kalau kamu berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Maka ibu-ibu, ada ibu-ibu di sini? Ada ibu-ibu sini? Dok, saya kira ini gak anak gadis. Masya Allah, cantik-cantik orang sini Pak ya. Ibu-ibu, hafal enggak ini lagu? Kalau hafal ibu ikut ya? Ya Bu ya? Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya
Apa judulnya? Siapa penyanyinya? Oh, berarti sudah orang tua semua ini. Lagu 90. Masih lebih baik, Pak. Itu lagu, Bu, masih lebih bagus daripada lagu ibu sekarang. Putar ke kiri, nona, putarlah ke kiri. Apa itu kiri, 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 kiri? Oh, lagu dulu bagus, Ibu. Nasihat toh. Bertengkar sama suami, ibu menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar tanganmu sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti? Apa judulnya? Hati yang terluka. Siapa nyanyinya? Betharia Sonata. Kalau bapak-bapak lagunya begini. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Pak, lagunya Pak. Coba. Insaplah wah. Coba. Ayo Pak, coba. Insaplah wahai manusia bila dirimu. Orang tua memang semua di sini. Masih lebih baik itu lagu, Pak, daripada lagu sekarang, Pak. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Ayo. Sudah jam 10. Pak Bupati tadi sampaikan bahwa kita ceramah sampai jam 10 saja. Ya, insyaallah. Terus. Kok kira saya tukang parkir? Terus. Ustadz ini, Bu. Tambah lagi. Tambah. Kau kira saya penjual saudara? Ayo Pak, Bu, satu, pilih teman yang satu, dengar ceramah supaya iman bagus. Dua, hati-hati pilih teman. Ibu-ibu, ada grup WhatsApp. Bapak-bapak para pejabat, ada grup WhatsApp. Hati-hati pilih grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp itu hanya berita kebencian saja, rasa-rasanya tidak ada kebaikan tinggal di Indonesia. Semua jelek-jelek, stres, Pak. Mending ikut grup-grup yang di dalamnya ada dakwah. Hati-hati. Ibu-ibu, kalau di ibu-ibu ikut majelis taklim, tapi majelis taklim itu hanya datang gosip, lebih berhenti. Baju seragam aja diurus. Belum lunas yang satu, ganti lagi. Datang dengan pengajian 30 menit, 1 jam setengah gosip. Semua orang datang dia gosip. Dia ndak gosip tapi mukanya dong. Apa? Itu kau pelakunya semua ini. Kenapa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Itu ada bekasnya. Ustadz aja dia gosip. Saya lewat tadi di sini ada yang bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Bu, itu tadi bilangi saya itu sama bajunya di YouTube. Bu, hati-hati milih teman. Yang ketiga, supaya iman baik, jangan ke tempat-tempat maksiat. Tempat karaokean, ndak usah. Mau nyanyi, kau nyanyi di rumahmu. Ngapain ke panti karaoke? Lebih kita menyanyi di rumah. Ambil lagunya Umi Rama. Mengapa minuman itu haram? Mengapa berzina juga haram?
Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya ha 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 ha. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Ha ha ha. Bu, hati-hati ke tempat-tempat. Kalau di tempat itu ada jual minuman keras, tidak usah datang ke situ. Kalau di tempat itu kita yakin ada orang judi, jangan ke tempat itu. Kalau di tempat itu kita tahu ada perzinahan, jangan dekat-dekat dengan itu. Karena jangankan berzina, jangankan minum, duduk saja di tempat itu Allah laknat mereka. Maka hati-hati ke tempat. 4. Supaya iman baik. Halo Ibu, minum dulu. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ada gelasnya. Halo Ibu, ulang. Supaya iman baik. 1. Ada lupa lagi. 1. Dengar ceramah. 2. Hati-hati milih teman. 3. Hati-hati ke tempat-tempat. Yang 4, doa. Doa minta hidayah dari Allah. Kalau bahasa Qur'annya begini doanya. Rabbana. Apa artinya? Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Allah, jangan engkau sesatkan hatiku, jangan engkau gelapkan hatiku, jangan engkau hitamkan hatiku setelah engkau berikan hidayah dalam hatiku. Saya tidak tahu bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan saya petunjuk, jangan kau sesatkan setelah engkau berikan hidayah, jangan engkau gelapkan hatiku setelah engkau berikan penerang dalam hatiku. Boleh pakai bahasa apa saja. Bahasa Bugis boleh. Ada Bugis di sini? Ada Bugis di sini? Melayu? Banyak Melayu sini. Pak, boleh berdoa pakai bahasa Bugis, boleh berdoa pakai bahasa Melayu, boleh berdoa pakai bahasa Inggris kalau Bapak tahu, daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kata malaikat, apa maksudnya nih Bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doa supaya diberikan hidayah hatinya. Ternyata doa dia baca, doa minta hujan. Bingung malaikat, apa maksudmu ini? Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Boleh ibu berdoa dalam hati. Ya Allah, boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan, amin. Boleh. Boleh Bu. Oh, habis kawin lagi suaminya. Boleh berdoa, ya Allah bimbing hatiku, ya Allah pelihara imanku, jangan kau sesatkan engkau ya, jangan kau sesatkan saya Allah. Boleh. Maka yang 4, supaya iman tetap baik, doa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau sudah dilakukan itu, imannya baik, maka janji Allah, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi, Allah akan berikan rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Pesan yang kedua, tadi memelihara iman. Yang kedua, pesan kedua, ibu-ibu pelihara anak-anak kita. Ibu-ibu punya anak? Punya anak?
Hati-hati Bu, pelihara anak. Orang dulu Bu, anaknya sangat berharga dipelihara. Maghrib tidak ada di rumah dicari. Ada yang cowok bawa anak perempuannya, dia panggil anaknya laki-laki. Kau pergi cari itu adikmu perempuan, kalau kau dapat pukul dia sama cowoknya. Sekarang anak-anak kita Bu, hati-hati pelihara. Dulu belum ada WhatsApp, dulu belum ada internet, dulu belum ada TikTok, dulu belum ada Instagram, dulu belum ada medsos. Godaan anak-anak kurang. Sekarang semua sudah ada. Bapak-bapak kalau anak punya HP, hati-hati. Bapak ibu harus periksa HP-nya tiap pagi dan malam. Harus ibu tahu apa isinya HP-nya, apa gambar-gambarnya, apa fotonya, apa videonya, apa yang dia lihat di internet. Periksa pagi, periksa malam. Kalau tidak, hati-hati. Anak-anak sekarang berzina melalui handphone. Hai ga, iya kak, lihat bibirmu dek. Tiap malam begitu di kamar. Akhirnya apa? Kalau dia sudah video call, berani dikasih lihat lidahnya, berani dikasih lihat badannya, nanti ketemu dia sudah tidak malu buka bajunya. Hati-hati. Ada orang di akhirat kata Nabi, periksa sholatnya baik, periksa puasanya bagus, periksa zakatnya baik, periksa hajinya mabrur. Allah katakan kau masuk surga. Tinggal beberapa langkah ini orang tua masuk surga. Tiba-tiba ada yang teriak, ya Allah itu bapakku, bapak saya itu ya Allah. Kenapa dia masuk surga, saya masuk neraka? Kata Allah, haji, tunggu dulu. Siapa itu panggil kamu? Anak bungsu saya. Kau tidak bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Masuk kau neraka sama anakmu, meskipun dia baik agamanya. Maka hati-hati. Bapak-bapak, hati-hati pelihara anak. Bagaimana supaya anak kita baik? Satu, jangan kasih makan uang haram. Saya yakin bapak tidak rampok. Saya yakin bapak tidak makan babi. Saya yakin bapak tidak minum hamar. Tapi makanan haram adalah menerima serangan fajar kalau pilkada. Kau ketawa semua, kau pelakunya. Wani piro. Hati-hati. Bapak yang pernah ambil uang serangan fajar pilkada, hanya dua caranya, kata Nabi. Pertama, kembalikan uangnya orang. Yang kedua, kalau kau tidak kembalikan dan mati, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Lihat Pak. Pak, orang masuk neraka kalau korupsi 700 miliar masih dinikmati uangnya 700 miliar di dunia. Ke Eropa keliling-keliling, rumahnya bagus. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Maka yang pernah ambil uang caleg, kasih kembali besok. Terutama yang kalah. Kasih kembali uangnya Pak. Kalau bapak terlalu sering kasih makan uang haram anak, jangan heran anak kita tidak mau mendengar. Banyak orang kita lihat dihormati di kantor, dimuliakan sama anak buahnya, tapi dimaki-maki sama anaknya masih SMP. Bahkan istrinya dilempar sama anaknya. Kenapa? Uang haram telah membentuk darah dagingnya. Jadi jangan kasih makan uang haram. Jangan cemas soal isi perut. Bapak ibu sekalian, saya yakin di pulau ini tidak ada orang mati kelaparan. Tidak ada Pak. Jadi tidak usah cemas soal perut. Ibu-ibu tahu cicak? Tahu cicak? Bapak-bapak tahu cicak? Apa dia makan itu cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal. Cicak di dinding, nyamuk terbang, mana bisa ketemu? Satu terbang, satu cuma di dinding. Tapi apa kata lagu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang. Hap! Nyamuk yang datang Pak. Lagu tidak bilang cicak lompat kayak nyamuk. Maka jangan cemas soal perut. Allah sudah jamin rezeki kita. Lalu kenapa ada orang banyak pinjol? Kenapa orang banyak uang? Terlibat rentenir karena seleranya tidak sesuai dengan rezeki yang Allah kasih. Gaji dan di negara sebagai pegawai 5 juta. Mau punya handphone harga 17 juta, pasti kredit.
gajimu 5 juta, beli handphone 2 juta, masih ada sisanya 2-3 juta. Ibu-ibu dulu Pak, ibu-ibu dulu, Masya Allah, duitnya sedikit tapi bisa beli rumah, bisa beli tanah. Kenapa? Pandai dia sikapi uangnya. Mau minum, masak air. Sekarang mau minum, beli air botol. Dulu anaknya lahir 9, tidak ada utangnya. Ibu-ibu dulu tidak ada utang beli susu kaleng, Denko, apalagi merek-mereknya sekarang. Kalau ibu pakai susu kaleng, mesti beli dot. Dotnya tidak cukup 1, mesti beli 5. Beli lagi botolnya, beli tempatnya, beli sendoknya, beli gelasnya. Berapa ratus ribu itu. Ibu dulu pakai ASI, higienis, praktis, cepat. Lebih airnya kasih bapaknya sedikit. Iya toh, Pak Bupati. Saya dulu di kampung hampir tidak ada yang menghormati orang tua saya, Pak. Petani penggarap. Bapak saya sawahnya orang, dia kerja, hasilnya dibagi. Kalau 10 karung naik, 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Menyekolahkan anak 9. Tidak bisa masuk akal bisa hidup. Ibu saya dulu bu sampai sekarang ibu saya sudah 87 tahun. Tidak lancar bahasa Indonesia bu. Tidak pernah ikut pengajian begini bu saya. Malu dia hadir tengah-tengah orang. Tapi bisa melahirkan anaknya sebagai penceramah seperti Dasaat Latif. Bapak saya bikinkan masjid bu. Namanya Masjid Bani Abdul Latif. Setiap 5 waktu didoakan di masjid itu. Mama saya bikinkan juga masjid di Makassar. Namanya Masjid Hajjah Sitimang. Alhamdulillah sudah 4 masjid saya bikin Pak Bupati. Itu masjid ibu saya sekarang di Makassar menjadi tempat wisata religi. Orang kalau datang ke situ, kalau tidak ketemu Dasaat Latif atau ada foto saya bu persis sama, besar, berdiri di depan pintu. Orang biasa kira saya, ternyata dia patung. Coba tangan begini. Di bawahnya bu ada kolam. Umur panjang Pak Bupati ke Makassar, saya bawa ketemu ibu saya dan masjid saya. Alangkah bahagianya. Setiap 5 waktu ibu bapak saya didoakan. Ratusan orang sholat, setiap imam berdoa Al-Fatihah buat almarhum Abdul Latif, Al-Fatihah setiap sholat. Daripada ibu kaya di dunia, anakmu sudah punya cucu masih minta pembeli sembako. Kenapa? Anak gagal, bukan orang tua gagal didik anak. Maka tak apalah kita tinggal di kampung ini. Tapi jangan pula anak tidak sekolah. Alhamdulillah saya lewat tadi ada sekolah madrasah. Bawa anak-anak kita sekolah madrasah. Hampir mati kata Pak Bupati tadi. Alhamdulillah dengan tangan dingin Pak Bupati dihidupkan sekolah itu kembali. Padahal beliau Muhammad Haji Muhammad. Iya tak? Beda agama sama kita. Tapi alhamdulillah peduli pesantren, peduli madrasah. Daripada sesama muslim tapi tidak peduli. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya cukup sampai di sini ceramah saya. Ya. Masih Pak Bu? Belum puas? Belum? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Kita doakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sehat walafiat, panjang umur. Undang lagi Dasaat Latif datang ke sini insyaallah. Terima kasih. Ingin rasanya berlama-lama tapi waktu yang terbatas. Saya orang Bugis, tidak tahu berpantun. Beda orang Melayu. Kalau orang Melayu semua acaranya selalu ada pantun. Kalau orang Bugis tidak tahu pantun. Orang Melayu kalau mau melamar berpantun. Aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya. Kalau orang Bugis tidak tahu berpantun, sudah besar anakmu ya?